Istri loh. Sebagai istri kedua. Nah, istri ketiga. Ketiga. Ini loh, di sini pasir tok. Bukan pasir tarim tadi. Nah, pasir ngebel lur. Sah ngebel ini. Sah ngebel. Ini zaman Sabang ngebel. Otot ini ya. Aku anak sih jangan kayak di semua nih moro tua kok. Nah, kong ini kita. Ya bongkar. Ya. Kosong ya? Kosong? Kosong. Suara gue kayak pesulap bro. Kosong, kosong, kosong. Loh, kosong tenang. Ya mani. Makam ini kita di komplek makam Mbah Yai Nur Salim yang tanpa pagar gue ya. Itu memang kan ditengarai sebagai makam baru atau makam palsu. Nah, karena dinisbatkan sebagai salah satu istri Ki Ageng Nur Salim, hal tersebut nampaknya dianggap sebagai sebuah upaya pengacauan sejarah maupun pemalsuan sejarah. Makanya pagi hari ini hari Rebo Pahing tanggalnya 30 bulan April 2025, teman-teman dari PWI Laskar Sabilillah Ponorogo kemudian bersatu padu untuk melakukan pembongkaran makam ini. Nah, gila ya. Nah, wes nisane wes ambrol lur. Hari ini tanggal 30 April 2025, tepatnya di Dusun Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saudara-saudaraku ya. Pembongkaran makam yang diduga palsu, yang bernama Nyi Ageng Condrowati binti Sayyid Usman Al-Yamani, yang mana Nyi Ageng Condrowati binti Sayyid Usman Al-Yamani ini sangat dekat dengan makamnya Kiai Nur Salim, salah satu tokoh yang ada di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo ini, dan dinarasikan sebagai istri ketiga dari Kiai Nur Salim. Setelah ditelusuri dari para tokoh-tokoh yang ada di sekitar Ngasinan Jetis ya, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan manuskrip-manuskrip kuno tentang silsilah Kiai Nur Salim, ternyata tidak mempunyai istri yang bernama Nyi Ageng Condrowati binti Sayyid Usman Al-Yamani ini. Akhirnya dibongkar oleh warga, dan kita semua sudah menyaksikan cuplikan videonya. Setelah digali, ternyata isinya cuma gundukan pasir, saudara-saudaraku. Berarti apa? Tidak ada apa-apanya. Ini sangat berbahaya, sebagaimana yang sering kami sampaikan ya. Kenapa makam-makam palsu ya, diduga palsu ini harus dilenyapkan? Karena rata-rata ini mengarah ke Kabib semua. Ya seperti Nyi Ageng Condrowati binti Sayyid Usman Al-Yamani. Nah, ini kan mengarah ke Balawi. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa kami katakan berbahaya? 20-30 tahun yang akan datang, generasi muda kita tidak usah kita suruh bahwa yang berjasa besar di Nusantara ini adalah golongan Kabib. Dengan sendirinya mereka akan mengakuinya. Ketika banyaknya makam-makam yang bertebaran seantero Nusantara, yang di situ itu bertuliskan tentang Kabib. Nah, ini salah satu kepedulian kita semua tentunya. Sayangnya kita kepada generasi muda kita yang akan datang, cintanya kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga ini harus dilenyapkan. Karena ini sangat berbahaya. Ini salah satu strategi pendistorsian sejarah, salah satu strategi mereka kaum Dobolowi yang mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia yang terkenal dengan istilah penjajahan spiritual. Nah,
Kenapa kita harus melawannya? Ya karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Sering kami sampaikan bahwa Habib datang ke Nusantara ini dipekerjakan oleh Belanda dan dibawa oleh Belanda. Jelas mereka itu cari sesuap nasi, bukan dalam rangka menyebarkan Islam. Karena orang Nusantara jauh sebelum para Habib ini datang ya di abad 19, orang Nusantara ini sudah memeluk Islam. Yang mengislamkan orang Nusantara siapa? Para Wali Songo di abad 14-15 itu sudah hadir. Makanya kalau hari ini mereka keluar-keluar mengaku sebagai pahlawan, ya pahlawan kesiangan. Karena rekam sejarahnya tidak mencatat seperti itu. Kalau hari ini mereka keluar-keluar mengaku, kalian semua kalau tidak mengenal kami para habaib, kalian semua masih menyembah batu dan kayu, katanya. Nah, kalian itu datang ke Nusantara sudah enak. Nusantara itu sudah memeluk Islam gitu loh. Kok tahu-tahu ngeklaim, ngaku-ngaku. Makanya hari ini kita harus cerdas. Para Habib ini tipikalnya itu senangnya itu ngaku-ngaku, ya kan? Ya mulai dari mengaku sebagai cucu Nabi lah, di dalam tubuh Ani ada darah suci lah, macam-macam lah. Terus mengaku bahwa kuburan si A, padahal itu kuburan pribumi, diaku menjadi kuburannya Habib. Terus yang paling parah lagi, sejarah Nusantara diklaim, dihak ciptakan miliknya para Habib. Makanya para Habib itu berbagi tugas. Yang dai itu tugasnya bikin narasi, bikin framing bahwa tanah Jawa milik Aulia Karim, kan gitu kan. Yang mengislamkan orang Nusantara adalah Habib. Yang bikin merah putih itu Habib. Semuanya diarahkan menuju Habib, termasuk makam ini diarahkan menuju Habib. Seperti Nyi Ageng Condrowati binti Sayyid Usman Al-Yamani. Nah, kecenderungan seseorang pasti akan percaya bahwa ini berasal dari Yaman gitu loh. Dan makanya hari ini tanggal 30 April ya 2025 dibongkar oleh warga setempat karena diduga palsu, dan ini sangat berbahaya. Ini termasuk pembelokan sejarah. Apakah kita tidak pernah berpikir 20-30 tahun yang akan datang ketika makam ini masih megah berdiri, generasi muda kita tidak usah kita suruh, yang berjasa besar di Nusantara adalah keluarga Habib, dengan sendirinya mereka akan mengamini, mengiyakan. Dan tentu ini bertentangan dengan fakta sejarah. Dan kalau ini terjadi, berarti visi mereka itu sukses, ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita ketahui, saudara-saudaraku, bahwa pembongkaran makam palsu ini dalam rangka menjaga sejarah bangsa dan bernegara kita, menjaga sejarah Islam kita. Jangan sampai semuanya diarahkan menuju kepada Habib, dan ini sangat berbahaya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.